Pemirsa Intens Investigasi geger di tengah badai tudingan miring dan label panjat sosial yang menghampirinya. Aisar Halid ternyata memiliki cara tersendiri untuk bisa keluar dari tudingan tersebut dan seolah membuktikan dirinya tidak sesuai dengan tudingan tersebut. Ya, seperti diketahui ramai diperbincangkan karena budi pekertinya yang baik dan seolah tergerak ingin membantu sesamanya yang membutuhkan. Aisar kembali membuat konten serupa setibanya di Jakarta. Tak ayal langsung saja mendapatkan hati warganet di tanah air. Momen ini agaknya tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga membungkam kritik dengan pesan tegas, kebaikan lebih lantang daripada 1000 kata. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, nama Aisar Halid belakangan ini memang kembali mencuri perhatian publik. Usai dituding memanfaatkan nama Fuji demi menaikkan popularitasnya, pria asal Malaysia ini justru memilih membungkam tudingan tersebut dengan aksi nyata yang menuai pujian. Tak hanya dia menghadapi komentar miring yang datang kepadanya, Aisar menunjukkan bahwa ia lebih dari sekedar sosok yang dihakimi tanpa alasan. Pasalnya, baru-baru ini Aisar pun kembali melakukan aksi kebaikan yang tak terduga, yaitu membantu anak-anak jalanan yang kehabisan bensin di tengah perjalanan. Sikapnya yang humble dan ramah sontak membuat anak-anak jalanan itu merasa dihargai. Aisar langsung menawarkan bantuan. Tak hanya memberikan uang begitu saja, Aisar memutuskan untuk ikut membawa salah satu anak jalanan itu ke pom bensin terdekat. Di pom bensin, ia membayar semua bensin yang dibutuhkan dan bahkan menuangkannya sendiri ke dalam motor-motor Vespa tua yang ikonik itu. Ini buat apaan nih? Hah? Buat apaan? Kalau mau nama izin tuh Pak. Pati dulu. Pati baru bisa pergi. Pati jago. Aisar Halid juga kembali membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar sosok yang ramai diperbincangkan. Setelah membantu mengisi bensin motor anak-anak jalanan yang kehabisan bahan bakar, Aisar ternyata masih menyimpan kejutan lain yang membuat hati siapapun yang menyaksikan ikut terenyuh.
Aksi unik pun terjadi di tengah jalan. Aisar mengajak salah satu dari anak-anak Vespa jalanan tersebut bermain suit, sebuah permainan sederhana yang menjadi penghubung hangat antara mereka. Dalam momen itu, Aisar sengaja mengalah dan dengan tangan terbuka menyerahkan beberapa lembar uang 50 ribuan kepada mereka. Teriakan bahagia langsung pecah. Anak-anak itu tak mampu menyembunyikan kebahagiaan mereka, menyalami tangan Aisar sambil mengucap syukur dan terima kasih berulang kali. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau mungkin memang Aisar sedang menunjukkan sisi kemanusiaan yang sesungguhnya? Satu hal yang pasti, momen sederhana itu telah menjadi pengingat bahwa kebaikan sekecil apapun memiliki kekuatan untuk mengubah hari seseorang, bahkan hidup mereka. Ketika nama Aisar Khalid menggema sebagai sosok yang penuh kontroversi di media, siapa sangka bahwa di balik itu semua ia menyimpan sisi dermawan yang begitu tulus. Sebelum menjadi perbincangan hangat di Indonesia, Aisar terlebih dahulu menunjukkan aksi kebaikannya di tanah kelahirannya Malaysia. Dalam video tersebut, Aisar terlihat membagikan uang kepada penjual makanan, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, serta memberikan sedekah kepada jamaah usai sholat Jumat. Aksi-aksi ini seolah menjadi angin segar di tengah hiruk-pikuk kontroversi yang melingkupinya. Menariknya, konten berbagi seperti ini bukanlah hal baru bagi Aisar. Ia dikenal sering membuat konten seputar eksperimen sosial yang berujung pada membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam berbagai unggahannya, Aisar juga kerap menunjukkan sisi dermawannya dengan memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung. Sementara itu, beberapa hari sebelum ia menginjakan kaki di Indonesia, nama Aisar Khalid kembali mencuri perhatian dengan sebuah momen yang begitu menggetarkan hati. Di tengah kesibukan persiapan keberangkatannya, Aisar terlihat melakukan sesuatu yang begitu mengharukan, meminta restu dan ridho dari sang ibunda tercinta. Sebuah tradisi penuh makna yang memperlihatkan betapa tingginya rasa hormat Aisar terhadap wanita yang telah melahirkannya. Baru 7 hari menetap di tanah kelahirannya Malaysia, Aisar tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Unggahan itu seolah menjadi deklarasi Aisar untuk tetap melanjutkan perjalanannya di tanah air yang telah memberikan panggung besar untuknya. Dalam sebuah video yang lain yang beredar di media sosial, ia terlihat serius belajar bahasa Indonesia
sambil menikmati sepiring mie Aceh. Dengan logat Melayu yang masih kental, Aisar mencoba memperdalam kemampuannya berbahasa Aceh. Aisar Khalid pun agaknya bukan hanya datang ke Indonesia untuk mencari popularitas, tetapi ia datang dengan hati yang tulus dan niat yang baik. Dari momen meminta restu hingga belajar bahasa sambil makan mie Aceh, Aisar membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar bintang, tetapi juga manusia yang rendah hati dan penuh dengan nilai-nilai positif. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 7 hari di Malaysia. Ni mau berangkat ke Jakarta. Bisa pergi dulu, Ma. The best boy. Semoga berjaya. InsyaAllah. Mudahkan segala urusan kamu di sana. Amin, amin. Doakan Aisyah boleh bantu ramai rakyat Indonesia, Ma. Amin, amin ya Allah. Amin. Indonesia. Bismillah. Semoga berkah. Amin. Bye. Assalamualaikum. Hari ni aku mau makan mie Aceh. Sebelum aku makan mie Aceh, kau harus ajar aku cakap bahasa Aceh. Okey, boleh? Boleh. Okey. Yang pertama, kalau apa kabar gimana? Apa kabar? Puhaba. Oh, puhaba itu. Puhaba ya. Salam lu. Puhaba bang itu. Ya, betul. Asyik. Okey, aku sayang betul dengan kamu. Kayak gitu. Gimana? Longkuk berat kan lagu kah? Longkuk berat kan lagu kah? Logo bro, kakak. Yang seterusnya Pul. Okey, yang seterusnya bang. Kau pakai lah otak. Itu awet aku lah bang. Oh, bang, kau pakai otak. Yang cewek long lah. Bang, kau pakai otak lah. Nang cewek lo. Bang, kau pakai otak lah. Nang cewek lo. Kang uppercut nanti kan. Kapal hai. Lain halnya dengan beberapa video Aisar yang viral, sebelumnya Haji Faisal juga sempat memberikan klarifikasinya terkait tulisan dan postingan dari Fadly yang diduga ditujukan kepada Aisar Khalid. Apa kata Haji Faisal? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Okey. Seperti diceritakan sebelumnya, setelah komentar pedas yang diduga ditujukan kepada Aisar Khalid, Fadly Faisal kakak Fuji langsung saja menjadi sorotan publik. Pernyataannya yang menyebutkan, pokoknya gak boleh ada yang memanfaatkan adik gue lagi. Memancing spekulasi liar. Banyak yang mengaitkan kalimat tersebut dengan isu bahwa Aisar Khalid memanfaatkan kedekatannya dengan Fuji demi menaikkan jumlah pengikut di media sosial. Apalagi tudingan tersebut pun juga diperkuat dengan momen Aisar yang sempat memberikan tantangan kepada warganet untuk menaikkan jumlah pengikutnya. Warganet mulai bertanya-tanya, benarkah kedekatan Aisar dengan Fuji hanyalah bagian dari strategi media? Atau ini hanya asumsi yang dibuat-buat? Di tengah badai spekulasi ini, Haji Faisal sebagai ayah Fuji pun yang angkat bicara. Sama halnya dengan Fuji melalui unggahan singkat di Instagram pribadinya, Fuji seakan memberikan pernyataan tersirat tentang posisinya. Dengan latar belakang suasana macet Jakarta di jam sibuk, Fuji menuliskan kalimat yang membuat banyak orang kagum sekaligus tersenyum. Sekarang jadi perempuan mandiri dulu. Nanti kalau punya pasangan udah, baru pura-pura nggak bisa apa-apa.
Dan seperti inilah ketika Fuji ditanya tentang rencana ke depannya terkait masalah jodoh. Ya tentu namanya abangnya tentu tidak ingin dia anaknya dimanfaatkan oleh orang lain. Takutnya nanti di belakang hari berakibat akan menjatuhkan adiknya. Nanti berakibat nanti orang menghujat adiknya. Jadi dia nggak ingin orang memanfaatkan yang bakal berakibat nanti orang menghujat. Kan itu yang ditakutkan oleh sifat itu. Resolusi aku di tahun 2025 semoga nanti digoreng, tapi aku pengen sih punya pacar, tapi nggak pengen kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau, cuman pengen aja. Seru banget seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih, pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini, apa karena FOMO aja. Ya, tak ada kakak yang tak memiliki kasih sayang tulus walau setipis tisu kepada setiap adiknya. Yang uniknya berujung fakta bertabur teka-teki. Pasalnya, pasca peringatan Fadly Faisal agar tak ada lagi yang memanfaatkan adiknya, Fuji terlihat pergi berlibur ke kawasan Jawa Tengah bersama timnya. Fakta liburan ala Fuji ke daerah Yogyakarta dan sekitarnya ini lagi-lagi menggulirkan teka-teki atas kedekatan Fuji dengan Aisar Khalid. Bagaimana tidak, sebelum Aisar Khalid, kisah asmara Fuji dengan sederet pria, mulai dari Thorik Halilintar, hingga rumor kedekatannya dengan pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam selalu diwarnai kisah terciduk terlihat melakukan liburan bersama. Tapi kali ini mengapa Fuji justru berlibur ke Yogyakarta dan sekitarnya tanpa Aisar Khalid? Entahlah. Yang jelas selama menjalani liburan, Fuji terlihat begitu menikmati saat menelusuri sederet destinasi wisata terkenal di Yogyakarta. Mulai dari bersantai di pantai, menjajal atraksi pohon beringin di alun-alun selatan Jogja, hingga menikmati kuliner khas seperti sate kelatak hanya bersama teman dan tim manajemennya. Ini kalau belum matang, ini sudah matang kayak jelly. Satu jam dong. Gue takut banget. Enggak lurus. Enggak ada apa-apa kok. Bakal dikasih tahu kalau misalkan lu belok. Up. Dah, buka mata lu. Balik sini. Kita mau makan sate kelatak, udah ada kronyos. Ini apa? Daging. Buah. Kronyos dan ini daging sapi kan ya? Buah kambing. Sapi. Kita mau makan kronyos. Oke, buah. Bismillahirrahmanirrahim. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih, pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini, apa karena FOMO aja. Orang yang takut, karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang,
3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.